Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juraij adalah seorang ahli ibadah yang soleh di kalangan Bani Israel. Dia membuat ibunya kesal karena ibunya mendatangi Juraij selama 3 hari namun tidak didengarnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa dukung channel kami dengan mensubscribe, like, komen positif, dan juga share. Baiklah, kita lanjutkan. Juraij adalah salah seorang ahli ibadah yang soleh di kalangan Bani Israel. Awal mulanya dia adalah seorang pedagang. Kemudian dia meninggalkan perdagangannya dan cenderung kepada ibadah. Dia membangun bangunan kecil untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Juraij mempunyai seorang ibu yang solihah. Di sebagian hari si ibu datang untuk mengunjungi anaknya dan berbincang dengannya. Namun pada suatu hari ibunya datang dan memanggilnya. Pada saat itu dia sedang sholat, maka dia lebih mementingkan sholatnya daripada menjawab panggilan ibunya. Ibunya berkata, "Wahai Juraij, aku ibumu, kemarilah dan berbicaralah denganku." Juraij berkata, "Ya Allah, ibuku dan sholatku." Lalu Juraij memilih meneruskan sholatnya. Ibunya pun pulang. Kemudian ibunya kembali untuk kedua kalinya dan memanggilnya, "Wahai Juraij, aku ibunya, kemarilah dan berbicaralah kepadaku." Juraij berkata, "Ya Allah, ibuku dan sholatku." Lalu dia memilih sholatnya. Ibunya berdoa, "Ya Allah, ini adalah Juraij, dia adalah anakku. Aku mengajaknya berbicara, tetapi dia menolaknya. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum engkau memperlihatkan kepadanya wanita pezina." Seandainya ibu Juraij berdoa atasnya agar tertimpa fitnah, niscaya dia akan terfitnah. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka ia terjadi dan memudahkan sebab-sebabnya. Allah pun telah menyiapkan sebab-sebabnya dan mengutus orang pelacur untuk merayu dan menggodanya. Penyebabnya adalah bahwa Bani Israel membicarakan kebaikan dan ibadah Juraij. Maka wanita ini begitu meremehkan Juraij kesolehan dan ketakwaannya. Dia mengklaim bahwa jika dia yang merayunya, maka Juraij akan bertekuk lutut dan jatuh seperti yang lain. Wanita ini begitu percaya diri dengan alasan kecantikannya. Lalu dia mendatangi Juraij, si ahli ibadah, dan digoda oleh wanita pelacur tadi. Akan tetapi dia tidak menolehnya, tidak tergoda, dan terus khusyuk dalam ibadah dan sholatnya, seolah-olah dia tidak melihat dan menyaksikannya. Dengan penolakan ini, maka dia kalah perang. Hal ini karena dia telah berjanji kepada orang-orang yang membicarakan kebaikan Juraij agar ia memfitnahnya dan menjerumuskannya ke dalam pelukannya. Sekarang dia pulang dengan hasil nihil, keinginannya gagal dan impiannya pun kandas. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Oleh karena itu, dia membuat makar besar terhadap Juraij. Wanita ini melihat seorang pengembala yang menginap di tempat ibadah Juraij, dan dia melakukan hubungan yang haram dengannya. Hasilnya dia hamil di malam itu. Manakala dia melahirkan bayinya, dia mengatakan bahwa dia adalah hasil perbuatan Juraij, si ahli ibadah. Juraijlah pelaku perbuatan buruk ini. Ini berarti Juraij beribadah secara dusta. Kebaikannya hanyalah sekedar pemanis yang palsu. Betapa sedih dan marahnya orang-orang manakala mereka meletakkan kepercayaan kepada orang-orang yang menampakkan kebaikan, ketakwaan, dan keteguhan beragama, kemudian ternyata mereka itu berperilaku buruk. Penduduk desa mendatangi Juraij dengan kemarahan yang memuncak di hati dan pembuluh darah mereka. Mereka meminta Juraij turun dan meninggalkan ibadah dusta yang ditampakkannya. Tetapi Juraij tidak menghiraukan panggilan mereka karena dia terus larut dalam ibadah dan sholatnya. Pada saat itu, kapak-kapak dan sekop-sekop mereka bekerja menghancurkan tempat ibadah Juraij. Melihat itu, Juraij pun turun untuk menemui mereka. Akibatnya
Mereka meneriaki dan memukulinya ketika Juraij bertanya tentang alasan kemarahannya. Mereka meminta agar Juraij bertanya kepada wanita yang telah mengakui apa yang dia akui itu. Juraij tersenyum mendengar ucapan mereka. Dia benar dalam ibadahnya, jujur dan istiqomahnya. Dia yakin tidak melakukan seperti tuduhan mereka. Tuduhan wanita hina ini hanyalah dusta yang terbuka. Juraij meminta kepada orang-orang yang marah agar memberinya waktu untuk berwudu dan sholat. Selesai sholat, dia mendatangi bocah yang baru dilahirkan beberapa jam atau beberapa hari saja. Juraij menusuk perutnya sambil bertanya. Sementara orang-orang terdiam. Siapa bapakmu? Sebuah bukti kebesaran Allah yang menunjukkan kepadanya dan kepada besarnya kodratnya. Bayi itu berbicara dengan suara yang terdengar, ucapan yang jelas dan dipahami. Bayi itu menjawab, "Bapakku adalah si Fulan, penggembala kambing." Orang-orang menyadari besarnya kejahatan mereka terhadap seorang hamba yang solih. Mereka mengetahui bahwa Juraij tidak termasuk dalam deretan orang-orang yang mereka duga. Juraij bukan penjilat dan bukan penipu. Dia benar dalam ibadah dan kesolehannya. Dan bahwa wanita inilah yang telah berdusta dengan menuduh Juraij. Mereka menyadari bahwa mereka telah terburu-buru mempercayai tuduhan itu, sebagaimana mereka telah gegabah memukuli Juraij dan merobohkan tempat ibadahnya. Orang-orang yang bertindak terburu-buru itu mencoba menghapus kesalahan mereka pada Juraij, menawarkan kepadanya untuk membangun tempat ibadah yang baru dari emas atau perak, tetapi Juraij menolaknya. Mereka berkata, "Kami akan membangun tempat ibadahmu dari emas." Juraij menjawab, "Tidak usah, bangunlah dengan tanah seperti semula." Dia ngotot supaya tempat ibadahnya dikembalikan dengan tanah seperti sedia kala. Mereka melakukannya. Begitu selesai, Juraij masuk kembali untuk beribadah kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjawab doa ibu Juraij pada Juraij. Dia mewujudkan keinginannya. Akan tetapi dia menyelamatkan dengan kesolehan dan ketakwaannya. Terdapat dua pelajaran yang berharga pada dikabulkannya doa ibu Juraij dan selamatnya Juraij. Yang pertama, akibat durhaka kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada keduanya dan memenuhi perintah keduanya, hal itu bisa menjadi sebab musibah yang menimpa seseorang sebagaimana terjadi pada Juraij, ahli ibadah. Pelajaran yang kedua, Allah menyelamatkan hamba karena kesolehan dan ketakwaannya, sebagaimana dia menyelamatkan Juraij dan membebaskannya dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Demikianlah kisah seorang Juraij ahli ibadah yang durhaka kepada ibunya. Semoga dapat diambil manfaat. Sampai berjumpa dengan video-video menarik lainnya. Agar mendapat notifikasi, silahkan subscribe, like, komen positif dan juga share. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.